Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa Halo lagi bersama saya Dr. Satrios Gahol. SPTHTKL di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gahol. Oke, kali ini kita mau sharing kesehatan lagi ya, tentang apa? Kita cerita aja tentang radang telinga luar ya, atau infeksi pada kulit liang telinga. Oke, jadi guys. seperti yang sudah pernah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, bahwa telinga itu dibagi 3 bagian: liang telinga atau telinga luar ya, dalam hal ini daun telinga sampai liang telinga, kemudian telinga tengah dari gendang telinga, kemudian ruangan telinga tengah, tulang-tulang pendengaran, sampai saluran yang menuju ke belakang hidung. Kemudian telinga dalam, yaitu ada 2 organ penting: organ vestibuler atau keseimbangan telinga, dan organ saraf pendengaran. Oke, saya cerita sedikit tentang banyaknya kasus pasien yang datang dengan keluhan nyeri telinga. Jadi nyeri telinganya itu dirasakan semakin lama semakin hebat, bukan yang kadang sakit, kadang enggak, kadang sakit, kadang enggak. Jadi kalau ada pasien dia mengeluh liang telinganya atau telinganya nyeri, dan misalkan dipencet di sini guys, namanya ini tragus atau tragus pen nanti tandanya ya. Jadi di dekat daun telinga itu ada namanya organ tragus, dipencet nyeri, sudah dipastikan bahwa terjadi infeksi pada liang telinga. Secara umum dibagi 2 infeksi liang telinga itu ya. Yang pertama adalah otitis externa circumscripta atau biasanya disebut furunculosis. Apa itu furunculosis? Furunculosis merupakan furunkel atau benjolan kecil ya, yang berisi cairan atau cairan infeksi yang tepat berada di sepertiga luar liang telinga. Jadi liang telinga sendiri itu dibagi 2 bagian, sepertiga luar dan 2/3 dalam. Di sepertiga liang telinga luar biasanya di situ ada benjolan atau melenting atau sedikit melendung gitu ya, dan itu kalau ditekan sakit sekali. Jadi penyebabnya biasanya kuman bakterial tuh. Kemudian yang kedua adalah otitis externa diffusa. Jadi sama, itu adalah pembengkakan pada kulit yang ada di liang telinga. Kita tahu bahwa kulit di liang telinga itu tipis sekali, sehingga yang paling sering penyebabnya itu adalah dikorek-korek menggunakan cotton bud. Jadi kamu yang punya kebiasaan korek-korek liang telinga dengan menggunakan cotton bud harus lebih hati-hati ya, harus lebih hati-hati. Karena sebenarnya secara prinsip liang telinga itu tidak perlu untuk dikorek-korek ya, sehingga kalau terlalu sering dikorek-korek, salah satu resikonya adalah pembengkakan pada liang telinga ya. Oke, baik otitis media furunculosis maupun otitis externa furunculosis maupun diffusa, bagaimana tata laksananya dok? Jadi kalau bengkaknya liang telinga itu sampai betul-betul menyumbat atau liang telinganya benar-benar tertutup, maka tidak ada pilihan lain kalau saya dengan menggunakan atau pemasangan tampon. Tampon apa dok? Tampon sejenis kasa yang diolesi cairan atau salep antibiotik. Kemudian nanti dipertahankan selama 2 hari, dan 2 hari sekali kita evaluasi. Oke, selain antibiotik topikal atau salep atau tampon yang kita pasang tadi, biasanya pasien juga memerlukan obat-obat jenis anti inflamasi, anti nyeri ya,
sehingga akan mengurangi rasa nyeri dari si pasien dan juga dapat membantu mengempeskan bengkak. Otomatis kalau bengkaknya berkurang, biasanya nyerinya juga akan berkurang. Oke. Selain dua itu tadi, otitis eksterna circumscripta atau furunculosis dan Oke guys, jadi kita lanjut lagi. Selain otitis eksterna furunculosis dan otitis eksterna diffusa yang penyebabnya adalah kuman bakterial, biasanya jenis Pseudomonas aeruginosa. Juga ada otitis eksterna yang penyebabnya jamur atau biasa kita sebut otomikosis. Jadi sekalian aja kita bahas di sini apa itu otomikosis. Jadi secara prinsip otomikosis itu juga menyerang pada organ liang telinga kita, tetapi keluhan utamanya yang paling dominan adalah rasa gatal yang tidak biasa, gatal sekali, sampai pasien berusaha ingin mengorek-ngorek liang telinganya. Kadang-kadang saking gatalnya, saking kencengnya mengorek-ngorek telinga, justru timbul pembengkakan pada kulit liang telinga, sehingga selain otomikosis dia juga otitis eksterna diffusa, ya penyebabnya jadinya ada jamur dan ada bakterial. Memang kalau kasus otomikosis ini secara umum prinsipnya bisa ya sembuh, tetapi biasanya lebih lama daripada otitis eksterna baik furunculosis maupun diffusa. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang sewaktu pasien datang kita bersihkan liang telinganya dari jamur yang ada di liang telinga tersebut, saat itu bersih. Kemudian setelah kita berikan beberapa pengobatan, ya pengobatan pastinya pengobatan anti jamur ya. Jadi kalau kita pastikan itu adalah suatu jamur, biasanya ada dua jenis jamur sih. Jamur Aspergillus, nanti biasanya kotorannya itu ada bintik-bintik kehitaman, atau jamurnya jenis Candida, biasanya jenisnya keputihan ya. Jadi nanti kita kasih anti jamur biasanya baik topikal maupun kalau perlu oral ya. Selain itu nanti kita kasih obat simptomatis, misalkan ada nyeri kita berikan anti nyeri, misalkan gatal nanti kita berikan obat untuk mengurangi gatalnya juga. Oke. Tetapi khusus untuk otomikosis biasanya pasien tetap harus lebih rajin kontrol supaya jamurnya benar-benar bersih, benar-benar liang telinganya kering kembali. Memang dibutuhkan kesabaran baik kita sebagai dokter maupun pasiennya sendiri untuk kasus otomikosis. Oke, sekian sharing kita pada kali ini, supaya semoga bermanfaat, dan jangan lupa ketik tombol subscribe, like, comment, and share supaya channel Dr. Gaul berkembang dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaul. Bye bye. Siapa tadi yang teriak-teriak? Mana yang teriak-teriak? Mana yang teriak-teriak tadi? Ini loh yang teriak-teriak tadi.